Tapi setelah naik kelas 3 SD, bangun tidur tiba-tiba kaki saya tidak bisa digerakkan untuk berjalan. Kalau bisa dibilang nih, mental aku udah berlapis baja kalau bisa dibilang ya. Oke. Itu naik ke panggung, nyoba-nyoba nyanyi, ternyata nggak ada masalah tuh. Aku tanpa sambutmu, bagai panas tan hujan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Palapa dan halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Dekas, DKV Discuss. Oke, jadi pada pembahasan topik kali ini tuh tentang jejak inspirasi melampaui batas seorang disabilitas yang memiliki semangat juang tak terbatas. Oke, jadi perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada salah satu peserta didik SMK Negeri 48 Jakarta. Kalian pasti belum tahu kan namanya siapa, dan kalian juga belum tahu kan nama saya juga siapa. Oke, peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan. Saya sebagai host pada acara kali ini. Dan saya Satrio Nugroho sebagai narasumber. Halo semua, selamat siang. Oke, gimana nih Satrio? Kita mau mulai gimana dulu nih? Kita atau ngobrol-ngobrol atau basa-basi dulu? Atau kita langsung ke intinya aja? Langsung ke intinya aja sih, biar nggak buang-buang waktu, karena waktu adalah emas. Oke, waktu adalah emas. Jadi Satrio itu tipe orang yang nggak mau buang-buang waktu ya teman-teman. Jadi memanfaatkan waktu itu emang sangat penting. Oke, karena Satrio mau langsung ke inti acaranya. Tapi Satrio sebelumnya udah siap belum nih? Udah siap dong pasti. Kamu kok orangnya kayak powerful gitu ya, semangat gitu. Kenapa tuh? Karena saya mempunyai ambisi tinggi untuk sukses, ya semangat aja dan jalanin hidup gitu. Oke, karena Satrio ingin langsung ke intinya nih, jadi kita langsung kasih aja ya pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Satrio, boleh dong diceritakan kayak pengalaman apa sih penyebab yang menjadikan kamu seperti ini? Oke, jadi kan aku lahir tuh normal ya, seperti manusia pada umumnya, sehat, kaki normal. Dan jalannya waktu, oh ya, saya sempat jari ini kena rantai motor waktu umur 2 tahun 2008. Dan itu saya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi tangannya lama banget. Sampai orang tua saya berdebat dengan pihak rumah sakitnya. Lalu setelah itu saya berjalan waktu, saya ke SD, kelas 1 kelas 2 saya masih normal, bisa jalan, bisa ngaji sendiri, berangkat sekolah sendiri, jajan sendiri, apa-apa sendiri. Tapi setelah naik kelas 3 SD, bangun tidur tiba-tiba kaki saya tidak bisa digerakkan untuk berjalan, dan saya di situ awal-awal masa sedih dan terpuruk banget. Karena kenapa ya saya bisa kayak gini? Padahal awalnya saya sehat-sehat aja. Apa yang menyebabkan saya nih? Dan makin berjalan waktu saya terbiasa. Apa ini mungkin takdir Tuhan Yang Maha Esa akan berikan keajaiban di masa depan nanti dengan cara saya bisa sukses atau bagaimana, kan kita nggak ada yang tahu gitu, Rehan. Oke, jadi kamu gara penyebabnya tuh dari suatu penyakit ya. Penyakitnya kalau boleh tahu tuh namanya apa ya? Kalau nggak salah tuh DMD, distrofi otot atau penyusutan otot. Oh begitu. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, kamu ada nggak sih tantangan terbesar yang kamu hadapi selama kayak kamu memiliki kondisi seperti ini? Pasti ada. Pertama, saya dijauhkan, ada yang suka sama saya, ada yang peduli, ada yang cuek juga, ngeliat aja nggak mau, kayak saya dianggap sepele sebelah mata. Padahal kan saya sama-sama manusia, manusia yang normal pada umumnya. Hanya saja kaki saya yang tidak bisa dibuat berjalan, padahal pikiran saya masih sama lah seperti manusia normal pada umumnya, yang bisa berpikir dengan baik, masih bisa digunakan dengan baik pokoknya, Rehan. Menurut kamu atau enggak pandangan kamu aja di Satrio? Bagaimana sih pandangan orang-orang sekitar itu ketika melihat kamu memiliki kondisi seperti ini? Ada yang support, ada yang peduli, nanyain, kamu kenapa kok bisa kayak gitu, semangat ya, jangan nyerah, karena hidup kamu masih panjang. Terus ya ada yang juga yang cuek, yang masa bodoh lah,
hidup-hidup lu, hidup-hidup gua, no comment lah pokoknya gitu. Ya urus aja hidup lu sendiri, pokoknya cuek, buang muka lah, nggak ada pedulinya, nggak ada tolong menolongnya. Oke, selanjutnya itu tadi kan aku lihat kamu tuh powerful banget pas opening, semangat banget. Nah, motivasi apa sih yang kamu tuh tetap semangat gitu? Motivasinya ya orang tua, karena saya ingin membanggakan orang tua saya, karena saya kasihan dengan mereka yang sudah bekerja keras untuk menghidupi saya, ngurusin saya dari bayi hingga sekarang, hingga sekolah di sini. Oke, kita mengulas kembali ya ke pertanyaan ketiga. Kan tadi kita membahas tentang pandangan orang-orang sekitar kepada Satrio. Yang dimana Satrio itu kayak dikucilkan, dijauhkan, dan tidak peduli dan cuek juga kan orangnya. Dan itu pasti berkaitan yang namanya kesehatan mental. Nah, gimana nih Satrio? Gimana caranya kamu menjaga kesehatan mental kamu? Kalau bisa dibilang nih, mental aku udah berlapis baja kalau bisa dibilang ya. Oke. Ya, dengan cara saya menganggap diri saya normal seperti manusia pada umumnya, hanya saja kaki tidak bisa digunakan untuk berjalan, tapi saya tetap percaya diri, optimis hidup, karena pasti ada jalan setiap masalah di kehidupan. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya, kamu kan seorang pelajar nih ya Satrio di SMK Negeri 48 Jakarta ini. Nah, bentuk dukungan apa sih yang kamu perlukan atau kamu butuhkan gitu untuk pada saat proses belajar? Ya, saling support aja sih, tolong menolong. Pokoknya saya dirangkul, dipedulikan, jangan dikucilkan seperti kelompok tidak diajak. Pokoknya anggap saja saya seperti orang normal, seperti orang-orang pada umumnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Satrio. Boleh lagi gak sih diceritain tentang pengalaman kamu sebagai seorang pelajar, tapi dari jenjang SD sampai sekarang yaitu SMK? Oke, waktu SD saya kelas 1, kelas 2 masih bisa jalan seperti yang saya bicarakan pertama tadi. Lalu kelas 3 saya mulai down, terpuruk karena penyakit saya itu yang tiba-tiba datangnya mendadak seperti itu. Kelas 4 teman-teman saya waktu SD masih belum paham dengan kondisi saya. Mereka masih ngeledek-ledek saya dikatain idiot lah apa. Padahal kan saya orangnya normal, mereka tidak tahu tentang diri saya. Mereka hanya asal bicara saja. Lalu kelas 5 masih sama, hingga lulus pun masih sama. Dan di SMP kelas 1 kelas 2 itu online ya karena COVID-19. Nah, kelas 9 itu aku baru masuk tuh. Nah, aku baru berani tuh naik ke panggung, nyoba-nyoba nyanyi. Ternyata nggak ada masalah tuh. Aku pede-pede aja, percaya diri tanpa ada rasa malu yang mengganggu gitu. Nah, kan itu tadi kamu pas masa SMP kan terakhir. Coba di SMK diceritakan lagi. Nah, kalau SMK pas MPLS kan masih belum kenal tuh. Ya saya masih overthinking. Temennya gimana ya, baik atau enggak. Dan selama berjalan waktu, nyata orangnya nyaman-nyaman. Nyata kelas di cafe 2 itu orangnya baik-baik, solid-solid. Bisa saling menolong, tidak membeda-bedakan. Kelompok pun mau aja, nggak pilih-pilih teman. Karena setiap manusia sama di mata Tuhan. Nah, dengan kondisi kamu yang sekarang ini kan Satrio, kamu punya nggak sih kayak keterampilan atau bakat yang kamu miliki gitu? Ada di bagian komputer, di bagian software Adobe, Illustrator, Photoshop, software editing video, CapCut. Lalu ada public speaking, saya berani bicara di depan umum, kalayak umum, bisa menjawab tanya-tanya dari guru, presentasi murid, dari teman-teman, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada nyanyi. Nyanyi itu saya masih awal-awal kelas 9 SMP hingga sekarang saya masih berani, tidak malu di nyanyi depan panggung umum. Oke, selanjutnya nih, untuk pertanyaan selanjutnya itu, ini pertanyaan pas MPLS, pasti kamu tahu sih. Kenapa kamu memilih SMK Negeri 48 buat kamu bersekolah gitu? Yang pertama karena favorit, nomor 2 Jakarta Timur. Yang kedua itu karena dekat, karena saya kasihan sama orang tua saya kalau kejauhan ngantar jemputnya. Saya bisa milih sekolah lain tapi saya takut mereka kecapean, kejauhan, karena suka bolak-balik lah buat makan lah itu. Yang ketiga karena saya
suka aja dengan sekolahnya, dekat dari rumah gitu. Oke, nah kan tadi aku juga sempat notice tuh, kamu juga suka kayak komputer-komputer gitu kan, kayak desain. Aku tebak, pasti kamu jurusannya DKV, bener nggak? Bener banget nih Kak Rehan. Nah, kenapa sih kamu milih jurusan DKV kan padahal di SMK Negeri 48 tuh banyak banget kan jurusannya? Karena saya berpikir dengan masuk di kafe saya bisa kerja dari rumah, nggak harus pergi repot-repot bepergian. Dan yang kedua karena terinspirasi dari kakak saya yang lulusan desain grafis di SMK 7 Jakarta Grafika itu. Dan dia sudah sukses bisa membeli mobil sendiri, nyicil rumah di perumahan sendiri. Dan itu membuat saya terinspirasi mengikuti jejaknya. Oke, itu aja sih Satrio yang aku mau tanyain ngobrol-ngobrol sama kamu. Nggak kerasa ya, udah cepet banget waktu berlalu. Padahal kan kita mau ngobrol lebih lama lagi ya. Mungkin teman-teman yang kayak mau ngeliat kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, teman-teman. Itu aja sih dari aku Satrio. Semoga Satrio lebih semangat lagi belajarnya. Oh ya, aku mau denger dong. Kan tadi kamu kan apa sih? Bakat kamu nyanyi kan? Kamu mau nyanyi nggak? Boleh. Mau nyanyi apa? Isyarat hati. Oke. Kita dengerin sama-sama ya, teman-teman. Hidupku tanpa cintamu bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu bagai panas tan hujan. Jiwaku berbisik riri, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Simpan mawar yang ku beri, mungkin wanginya mengilhami. Sudikah dirimu untuk kenali aku dulu, sebelum kau rudai aku, sebelum kau robek hatiku. Oke, itu ya, terima kasih. Oke, beri oplos dulu boleh. Oke, itu saja dari saya dan juga narasumber saya, Satrio Nugroho. Sampai jumpa di podcast Deka selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.